Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bangga menjadi umat kepunyaan-Mu. Kami bangga menjadi milik kerajaan surga. Kami mengucap syukur kami boleh berada di gereja-Mu yang suci kudus, Gereja Tiberias Indonesia. Gereja yang Tuhan perintahkan langsung gembala sidang kami Pendeta Pariaji bersama dengan Ibu Darniati untuk mengembalikan kuasa di akhir zaman, untuk menyuruhkan manusia harus suci dalam berpikir, suci dalam perkataan, suci dalam perbuatannya, untuk kembali mengembalikan kuasa. Bahwa di akhir zaman ini sungguh Tuhan masih terus bekerja, bahwa keadaan boleh makin sukar, tapi justru mukjizat kuasa-Mu makin hebat lagi dinyatakan dalam hidup kami. Kami beriman, kami percaya di masa-masa sulit ini, kami yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Kami mengandalkan Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Kami yang ikut dalam kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah perisai dalam hidup kami. Janji-Mu adalah pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemakaian-Mu atas tim pujian penyembahan yang boleh memberkati setiap jemaat-Mu secara online dimanapun mereka berada. Pakai juga hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat yang besar. Bila bibir perkataannya disucikan, dikuduskan, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Taruh perkataan-Mu dalam perkataanku, taruh hati-Mu dalam hatiku, bahkan taruh pikiran-Mu dalam pikiranku, bahkan kerinduan-Mu boleh dinyatakan dalam setiap kata kalimat mudah bibir perkataan hamba. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan dengan darah Yesus. Tidak ada penghalang, tidak ada gangguan. Bahkan kami berdoa, siang hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengalami pengurapan dari Tuhan. Hari pertama bulan Agustus ini kami mau bersama dengan Tuhan. Kami mau memulai bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami mulai dengan Tuhan akan kami akhiri dengan kemenangan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih yang tak terhingga kepada Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Atas kepercayaannya, saya boleh terus melayani Tuhan sampai dengan hari ini. Terima kasih yang saya kasih dan saya hormati serta saya banggakan. Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Darniati Pariaji, untuk kembali mempercayakan saya pelayanan di Gereja Martir, gereja yang penuh dengan kuasa. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Lebih semangat lagi, 1, 2, 3. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Saya boleh melihat tangan-tangan yang siap diberkati, bisa lambaikan tangan saudara. Saya boleh melihat tangan-tangan yang yakin bulan ini bulan berkat, bulan mukjizat, bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku yang terima firman Tuhan. Hidupku tidak akan sama lagi. Semua yang bangga punya Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Karena saya terlalu percaya saudara dan saya pasti akan diberkati. Tema khotbah yang Tuhan taruh di hati saya, bisa tolong ditampilkan di layar, adalah supernatural thought atau pikiran ilahi. Pikiran ilahi. Minggu lalu kita membahas mengenai your mind atau bersihkan pikiran saudara. Kita membahas ada 3 kebenaran dikatakan. Mengapa kita perlu memperhatikan pikiran kita? Karena pikiran kita menentukan hidup kita. Yang kedua, karena pikiran kita adalah battleground of sin atau medan pertempuran dari dosa. Dan yang ketiga, karena pikiran kita the key of happiness and peace. Karena pikiran saudara dan saya adalah kunci untuk kebahagiaan, kunci untuk yang namanya damai sejahtera. Orang bijak mengatakan, kuasai pikiranmu, maka engkau akan menguasai duniamu. Orang bijak juga mengatakan bahwa aset terbesar
dalam kehidupan manusia bukan duitnya, bukan hartanya, bukan jabatannya, tapi pikirannya. Ada banyak orang ketika keadaan tidak berjalan seperti yang dia mau, dia langsung buru-buru mau mengubah apa yang harus saya perbuat. Kalau keadaan tidak berjalan sesuai dengan yang dia mau, dia langsung pengen ubah ini ya, pengen ubah itu. Yang mereka tidak sadari bahwa yang paling perlu mereka ubah adalah pikiran mereka. Karena pikiran saudara akan menentukan tindakan saudara. Jadi sebelum saudara mengubah tindakan saudara, perhatikan pola pikirmu. Perhatikan apa yang kau izinkan bertatah dalam pikiranmu. Perhatikan apa yang kau makan dalam secara roh, dalam secara pengetahuan. Karena itu akan menentukan pola pikir saudara. Hari-hari ini iblis sedang membombardir kita dengan kabar buruk. Hari-hari ini iblis dunia sedang mempertontonkan kabar buruk, kabar ketakutan dan sebagainya. Penting untuk saudara dan saya memahami firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Alkitab katakan bukan roh dunia. Karena roh dunia adalah roh ketakutan. Roh dunia adalah roh egosentris. Roh dunia adalah roh yang pengen menang sendiri. Roh dunia adalah roh kekhawatiran. Tetapi kita menerima roh dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 13 silakan. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kata kuncinya, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Alkitab katakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal tersebut dianggap baginya suatu kebodohan. Hari-hari ini kalau kita beriman dibilang kebodohan. Hari-hari ini kalau kita beribadah dibilang sia-sia. Hari-hari ini kalau kita dibilang suruh baca Alkitab dibilang buang-buang waktu. Hari-hari ini kalau kita memberi persembahan dibilang udah lagi susah, ngapain kasih persembahan. Hari-hari ini kalau kita hidup benar dibilang apa? Sebuah kenaifan. Hari-hari ini kalau kita mengampuni dibilang apa? Oh, sebuah kelemahan. Hari-hari ini kalau kita beriman dibilang apa? Tahayul. Hari-hari ini kalau kita ambil waktu untuk berdoa dibilang apa? Buang-buang waktu. Hari-hari ini kalau kita untuk setia sama pasangan kita dibilang gak nikmatin hidup. Karena dunia sedang menjungkir balikan nilai-nilai kekristenan. Dunia sedang menghancurkan iman kekristenan. Karena apa yang bodoh bagi dunia, Allah pilih untuk mempermalukan apa yang pintar bagi dunia. Hati-hati, karena hari-hari nilai-nilai dunia sedang masuk ke dalam gereja. Alkitab katakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus. Cara berpikirnya berbeda dengan orang-orang duniawi. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, pola pikirnya pasti berbeda. Saudara dan saya perlu berpikir seperti bagaimana Kristus berpikir ketika ia selama di dunia. Matius 16 ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yes, engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa sih manusia pikirkan? Bagaimana gue kaya. Apa sih manusia pikirkan? Bagaimana gue naik. Apa sih pikiran manusia? Gila itu orang maju. Gue lakukan segala cara, gue mau sikat dia. Apa yang dilakukan si manusia sih? Pokoknya gue harus selamat. Makanya manusia ngapain? Timbun masker. Makanya manusia ngapain? Timbun oksigen. Makanya manusia ngapain? Timbun obat-obatan. Manusia lihat zaman seperti ini dipikir ini kesempatan tambah kaya. Dengan cara apa? Timbun obat-obatan. Gak tahu malu orang model kayak begitu. Kalau manusia berpikir apa? Lihat ada cowok ganteng. Gak peduli punya istri, punya anak. Bodoh amat, sikat. Kapan lagi dapat cowok ganteng? Itu yang dipikirkan oleh manusia. Tapi yang dipikirkan oleh Allah berbeda. Saya bacakan sebuah ayat yang tiba-tiba Tuhan ingatkan di hati saya. 2 Korintus 10. Ayat yang kelima. Gak ada di slide saya. Mengatakan demikian. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang
pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ada sebuah gambar yang memberkati saya. Orang yang penuh dengan pikiran Kristus. Ini gambarnya. Kalau di dalam pikirannya adalah Jesus. Kalau di dalam otaknya adalah Kristus. Maka iblis dengan semua buah-buahnya, dengan semua komplotannya, mikir ketakutan soal uang, ketakutan soal kesehatan, ketakutan soal pekerjaan, soal isolasi, social distancing, COVID-19, dan pandemi, have no power. Karena udah ada Yesus dalam pikirannya. Karena di dalamnya sudah mindsetnya Jesus. Dalam pikirannya Kristus, kalau saya boleh perumpamakan, anggap saja pikiran saudara sebagai taman bunga. Dan saudara adalah tukang kebunnya. Saudara yang menentukan tumbuhan apa yang saudara izinkan bertumbuh dalam pikiranmu. Saudara nggak bisa membiarkan tumbuhan yang hama. Saudara nggak bisa membiarkan binatang yang menghancurkan taman saudara. Tapi saudara berharap taman bungamu indah. Saudara harus memperhatikan taman bungamu. Mana yang kau biarkan bertumbuh, mana yang harus kau bunuh. Mana yang kau biarkan kasih pupuk, mana yang gak boleh masuk ke taman bunga saudara. Tapi ada banyak orang, taman bunganya, dia biarin masuk semuanya. Sampah, ketakutan, kekhawatiran, kabar buruk, hoaks, tipu, fitnah, dia penuhin. Makanya gak heran hari-hari ini orang gampang khawatir. Makanya gak heran hari-hari ini orang gak takut lagi sama Tuhan. Makanya gak heran hari-hari ini orang udah gak mikirin lagi tentang kerajaan surga. Karena saudara pahami dengan baik. Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Kalau saudara menabur pikiran buruk, saudara mengizinkan pikiran buruk saudara, pikiranmu, tadi apa saya bilang apa? Taman bunga. Ibarat sebuah taman, pikiranmu, engkau gardenernya. Engkau tukang kebunnya. You are yang menentukan. Engkau yang mendesain tumbuhan apa yang boleh tumbuh di pikiranmu. Hari-hari ini peran saudara dan saya lebih dari menjaga kesehatan, lebih dari menjaga imun, lebih dari menjaga keuangan, lebih dari menjaga image. Jaga pikiranmu. Karena image-mu gak berarti apa-apa. Karena yang namanya uangmu gak berarti apa-apa. Kalau pikiranmu sudah ditawan oleh iblis. Kalau pikiranmu sudah dikalahkan oleh iblis. Kalau udah jorok, udah negatif, udah iri hati, dengki, khawatir. Kita akan lihat orang gak punya lagi belas kasihan. Alkitab katakan manusia akhir zaman. Manusia akan kehilangan kasih, kasih semakin dingin. Manusia memikirkan dirinya sendiri. Manusia akan menganggap berlagak sok tahu. Manusia tidak akan lagi mau mendengar pengajaran yang sehat. Manusia akhir zaman. Saudara boleh baca dalam Alkitab saudara. Karena pikiran mereka penuh dengan hal-hal. Makanya hari ini kita akan belajar. Apa yang saudara dan saya perlu izinkan. Apa yang saudara dan saya perlu tanam. Jadi inti khotbah saya hari ini, kalau pikiranmu adalah taman bunga, engkau adalah tukang kebun. Engkau yang menentukan bunga apa yang mau kau tumbuhkan di taman bungamu. Engkau yang menentukan apa yang ingin kau bangun di rumahmu. Engkau yang menentukan apa yang kau izinkan bertumbuh dengan suburnya dalam taman bungamu, dalam pikiranmu. Ada 5 kebenaran, kita cepat saja. Kebenaran yang pertama, kalau saudara melakukan ini dan mengingatnya dan memegang, Alkitab katakan mengkalungkan dalam roh hatimu, maka engkau akan tetap bisa melihat perkara-perkara hebat dalam kehidupan saudara. Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa antarkan saudara dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yes, mantap jiwa. Kita berdoa besok PPKM tingkat 3. Tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1. Dan engkau dan aku kembali berjumpa. Bertemu muka dengan muka. Sekarang kan bertatap virtual. Bukan bertatap muka. Biasa ketawa nih. Ini gak ada yang ketawa. Yang pertama, apa yang saudara izinkan untuk saudara tanam dalam pikiran saudara. Yang pertama, I am in God's story. Saya ada di dalam rencana Tuhan yang indah. Tanamkan dalam pikiran saudara bahwa apapun keadaanmu hari ini, Tuhan sedang menuliskan sebuah cerita yang indah bagimu dan bagiku. Katakan amin. Katakan yes. Walaupun air mata jatuh di pipimu, walaupun kau sedang terkapar isoman, walaupun kau baru dipecat, walaupun keadaan sedang getting worse, walaupun dunia seakan-akan sedang menantang engkau, tanamkan engkau berada dalam ceritanya Tuhan.
Tuhan adalah sutradara terbaik dari semua cerita di Hollywood. Dia akan membuat ending yang indah buat saudara. Engkau dan aku dalam ceritanya Tuhan. Jangan takut. It's just a chapter, not the whole story. Ini cuman satu bab yang kurang baik, tapi bukan judul. Judul bukunya apa? Judul bukunya yang punya surga. Crazy in love with you. Walaupun di dalam adegannya ada adegan dikhianatin. Walaupun dalam partnya ada part orang yang kau kasih ninggalin kau. Walaupun dalam adegannya ada lembah kekelaman. Don't worry. Endingnya dia akan buat menjadi indah. Katakan amin. Dikatakan demikian, rencana Tuhan sempurna. Allah campur tangan. Peristiwa hidup bila dilihat terpisah tampaknya buruk. Tetapi dilihat dalam kesatuan jadi indah. Saya ulang sekali lagi, peristiwa hidup kalau sudah lihat chapter by chapter, gue akan bilang, Tuhan bisa gak sih? Tuhan ngaco nih, Tuhan gak benar. Sabar. Tapi kalau engkau lihat the whole story, gue akan bilang gini, gila Tuhan, hebat banget. Makanya kalau nonton film, kita kan suka gitu kan, nonton film, pasti mati. Sabar. Gak ada film Hollywood, film Bollywood, film hood yang lain. Langsung mulai jagoannya muncul, langsung mati musuhnya. Gak seru filmnya. Di mana-mana film itu jagoannya menderita, jagoannya dihajar. Abis itu apa? Menang. Gak ada. Makanya sabar. Kalau baca buku, kalau belum tahu endingnya, sabar. Makanya saya kalau baca buku paling senang saya apa? Saya langsung buka bagian belakang. Oh begini endingnya. Ya kan? Sabar. Kemarin saya nonton final Liga Eropa, Europe. Italia versus Inggris. Menit kedua apa ketiga, Inggris umpan kanan langsung look show, boom, gol. Abang saya langsung WA saya, mati nih Italia, dibantai katanya. Wah ini mah dibikin kayak Denmark 4-0, 3-0. Saya bilang sama abang saya, it's just a beginning, not the whole story. Sedap. Abang saya bilang, oh kita lihat nanti. 1-1, penalti, Italia menang. Numero 1. Ya kan? Final Liga Champion. MU versus Bayern Munchen. Menit 91 plus 1. 0-1. Presiden UEFA, Presiden FIFA udah naik lift di belakang untuk kasih piala sama Bayern Munchen. Di pikiran mereka, Munchen yang juara Liga Champion. Tapi ketika keluar dari lift, presidennya kaget. Loh, kok pendukung MU yang seneng? Karena di menit 92, 93 kalau saya nggak salah, Sir Alex Ferguson mengeluarkan Ole Gunnar Solskjaer sama satu lagi itu, Teddy Sheringham. Dikeluarkan, bukan boneka Teddy ya. Teddy Sheringham. 2 gol dalam 2 menit. MU juara. Apa yang mau saya bilang? Kalau masih punya napas dalam hidupmu, kalau engkau masih hidup, artinya apa? Tuhan belum selesai. Artinya apa? Masih ada ending yang Tuhan siapkan. Dan percaya, endingnya pasti indah. Katakan amin. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kalau orang lihat Yusuf, ketika jadi budak, orang bilang abis Yusuf. Tapi kalau orang lihat 13 tahun kemudian, orang bilang, woi hebat Yusuf. Kalau orang lihat Bapak dan Ibu Pariaji, Pak Pariaji divonis oleh dokter kanker otak, gak bisa sembuh. Ibu Darniati divonis oleh dokter, kakinya penuh, bengkak, penuh dengan air, gak bisa berjalan. Orang bilang apa? Oh, ibu sama Pak Pariaji dihukum Tuhan. Oh, ibu sama Pak Pariaji sedang dimarahin Tuhan. Tapi beberapa hari ini kalau sudah lihat ke gereja, tiba sudah akan bilang, oh Pak Pariaji sama ibu disayang Tuhan. Tergantung dari sudut pandang mana kau lihat. Kalau hari ini kau lihat, engkau mungkin marah sama Tuhan. Tapi lihat nanti. Anak saya hari-hari ini sedang kami didik. Karena saya bertumbuh besar dalam keadaan penuh kekurangan. Penuh dengan penderitaan, jualan koran, jualan es dan sebagainya. Tapi anak saya bertemu dengan penuh kebahagiaan, penuh kenikmatan, berlimpah susu dan madu, anak pendeta. Ya kan, mainannya banyaknya minta ampun. Ya kan, karena opungnya, omanya, istri saya, bukan istrinya, hampir istrinya. Istri saya, beli mainan di mana-mana. Dari mulai Bistayo, Baby Bass, Coco Melon, dan Coco Channel dan lain-lain. Kemarin kami lagi latih anak saya
berapa bulan yang lalu, umur setahun, anak saya sekarang usianya hampir mau 3. Untuk nggak pakai empeng, dot. Wah, nangis dia. Nangis, nggak bisa tidur. Saya bilang sama anak saya, nak, kalau kamu masih kecil pakai empeng, menggemaskan. Kalau udah 17 tahun pakai empeng, mengenaskan, nak. Sekarang lagi kami latih untuk nggak pakai pampers. Hari pertama, kedua, pipis di celana. Saya harus keras sama dia. Karena untuk kebaikan dia di masa depan. Mungkin hari ini engkau ada dalam chapter, Tuhan lagi didik. Tuhan lagi proses. Kalau istilah kita di Tiberias, oil press. Lagi dipress sama Tuhan. Lagi dibejak. Relakan hatimu. Jangan marah. Bibirmu jangan moncong 5 cm. Sabar. Seperti bejana di tangan penjunan agung. Dia sedang bentuk. Kalau semakin kau lawan, semakin hancur. Tapi kalau kau bilang, Tuhan, I am in a God story. Saya berada dalam ceritanya Tuhan. Saya tahu ending dari cerita yang Tuhan buat pasti indah. Anak-anak muda yang sedang cari pasangan hidup, sabar. Jangan diskon besar-besaran. Jangan ketemu orang pakai baju single, belakangnya ready to mingle. Jangan pakai baju jadikan aku yang kedua. Jangan, maaf ya, apalagi perempuan. Ingat, perempuan dikejar. Laki-laki mengejar. Makanya dalam ilmu biologi, sel telur itu yang ngejar sel sperma. Nggak pernah ada ceritanya telur cari sperma. Itu namanya sel telur kerasukan setan. Ingat, sabar, tunggu waktumu. Dia akan buat kisah cinta yang indah buat saudara. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang kedua, kita akan belajar, kita cepat saja. Apa kebenaran apa yang ingin saudara dan saya tanamkan dalam pikiran saudara. Yang pertama, I am in a God story. Yang kedua, I am fearfully and wonderfully made. Tuhan menciptakan saudara dan saudara dengan sangat dahsyat dan sangat ajaib. Ingat, saudara berada pikiranmu taman bunga. Engkau adalah the gardener, engkau adalah tukang kebunnya. Perhatikan apa yang kau izinkan bertumbuh di pikiranmu. Tanamkan kebenaran yang pertama, bahwa engkau berada dalam ceritanya Tuhan. Yang kedua, bahwa engkau diciptakan dengan sangat dahsyat dan sangat ajaib. Mazmur 139, 13, 14, silakan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Istilah Inggrisnya itu jaws drop atau gini nih, sedikit ya buka ya gini. Gitu. Jadi ketika orang lagi lihat tenang, udah di tes semua di sini, begini. Jadi kalau sudah lihat yang keren gini, kaget, ya kan? Gantung juga sudah lama nggak mau kasih di sini. Iya, kalau saudara lihat sesuatu yang keren gini kan, gila keren banget. Nah, Tuhan menciptakan saudara, mengapa dibilang keren banget? Karena dari image-nya dia, dari gambarnya dia. Dari gambarnya imago Dei, image of God, engkau diciptakan oleh Allah. Kita cepat saja, apa buktinya engkau diciptakan dengan sangat ajaib. Rata-rata tubuh manusia itu luar biasa. Rata-rata panjang pembuluh darah manusia mencapai 96.000 kilometer. Sama dengan 2,5 kali keliling bumi pembuluh darah manusia. Dikatakan bukan kedua, impuls saraf bergerak dari menuju otak dengan kecepatan 400 km an hour. Jauh lebih cepat dari mobil Formula One. Berikutnya, manusia dewasa terdiri dari 7 oktalion atom. Sebagai perbandingan, alam semestanya memiliki 300 miliar bintang. Itu Milky Way itu, Bima Sakti, tata surya. Lebih banyak saudara dan saya yang namanya atom dalam tubuh saudara. Jika otak manusia adalah sebuah komputer, ia bisa memproses 38 triliun tugas setiap detiknya. Superkomputer terkuat saat ini, Blue Genesaret Benyamin Simanjuntak. Blue Gene hanya mampu memproses 0,002%-nya saja. Jadi nggak ada istilah kita bodoh. Itu dunia yang kasih cap sama saudara, engkau bodoh. Enggak, kau nggak bodoh. Engkau malas aja. Nggak bisa tidur. Tuhan pandai. Pandai apa? Pandai ngayal, iya. Belajar. Berikutnya apa? Dikatakan resolusi mata manusia adalah 576 megapiksel yang jauh lebih baik daripada kamera resolusi tinggi yang tersedia. F, rata-rata manusia
dapat berjalan 100.000 mil atau 160-93 kilometer selama hidup mereka. Yang seperti berjalan mengelilingi bumi 5 kali. Berikutnya jantung, pompa ajaib yang memompa mengalirkan 4, liter darah. 2.400 liter darah setiap jam, 24 jam sehari. Saudara punya pompa air di rumah. Gak akan bisa bertahan puluhan tahun. 24 jam sehari. Jantung saudara gak pernah terlambat memompa darahnya. Dia gak pernah terlambat bang, udah mati kita. Berikutnya paru-paru. Kita mengembang-mengempis 18 kali per menit. 1080 kali per jam. 25.000 kali sehari. 9 juta tiap tahun. Orang beli oksigen sekarang berapa? Terbaru kalau saya nggak salah 6,3 oksigen. Wih, Tuhan tuh baik loh. Kalau Tuhan suruh bayar kita oksigen, miskin mendadak semua. Miskin. Tiap kali aku tarik nafas nih, itu anugerah. Tiap kali kau buang nafas, bukan buang angin ya. Buang angin itu, tapi sekarang kalau buang angin bisa cium kan, bau loh. Puji Tuhan, sehat berarti. Tapi kalau kok nggak cium baunya? Berarti ada masalah. Ya kan saudara. Berikutnya, permukaan paru-paru sebesar setengah lapangan tenis. Menurut sebuah artikel Frontiers in Pharmacology, beberapa ahli memperkirakan ruas permukaan paru-paru termasuk bagian alveolionya bila dibentangkan setengah lapangan bulu tangkis. Bahkan ada orang bilang sebesar lapangan tenis. Paru-paru yang kecil tuh yang kalau dibentangin kurang lebih sebesar atau setengah bulu tangkis. Berikutnya, lidah bisa mengecap ribuan rasa. Asam, manis, rame rasanya. Manis, asam, rame rasanya. Yang tahu itu seumuran sama saya. Yang nggak tahu, generasi X, generasi Z. Bayangin. Kok tiap kali makan nih. Asem banget. Ngucap syukur nggak? Pedas banget. Ngucap syukur nggak? Tiap kali kau bangun, morning, kau malah ambil HP-mu. Beb, udah bangun belum? Yang pertama kau sapa harusnya Tuhan. Thank you. Saya kalau bangun sama istri sama anak saya, ayo gini lipat tangan. Bilang, Tuhan Yesus, gini udah bangun, amin, amin. Gini mau tidur, Tuhan Yesus, gini mau tidur. Kan gini belum mau tidur. Doa dulu Bambang, ayo bareng tidurnya. Saya ajar anak saya untuk tahu diri sama Tuhan. Di saat banyak orang tergeletak, dipanggil Tuhan. Kau masih bernafas. Jangan ngomong, saya susah. Ucap syukur dulu. Berikutnya, apa yang perlu kita tanamkan? Yang pertama, you are in the God story. Yang kedua, engkau diciptakan dahsyat dan ajaib. Kebenaran. Yang ketiga, my life has a purpose. Hidup saya memiliki tujuan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Silakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa kebenaran apa yang perlu saudara tanam dalam pikiran saudara? Kalau pikiran saudara seperti sebuah taman, engkau adalah tukang kebunnya, engkau adalah gardenernya, engkau adalah penanggung jawab dari pikiran saudara. Atau kalau pikiran saudara seperti rumah, engkau yang menentukan siapa yang boleh bertamu di rumahmu. Engkau yang menentukan siapa yang boleh masuk ke rumahmu. Jangan biarkan orang asing masuk ke rumahmu. Jangan biarkan orang jahat masuk ke rumahmu. Bahkan jangan pernah biarkan orang yang masuk ke rumahmu cuma buat ngacak-ngacak rumahmu. Tapi bitter truth-nya, kebenaran yang menyedihkannya, ada banyak orang membiarkan rumahnya, pikirannya dirampok habis-habisan oleh ketakutan. Kita buka pintu besar-besar rumah kita. Pikiran kita dibuka pintu besar-besar. Kita izinkan ketakutan masuk. Ayo masuk ketakutan, ayo. Silakan hancurin. Kita biarin iri hati masuk. Ayo iri hati, masuk. Kita biarin dengki, kebencian. Kita biarin, kalau udah mulai masuk yang namanya iri hati, ketakutan, dia akan bawa teman-temannya. You name it. Iri hati, kebencian, semua dia akan bawa. Dan saudara jamu dia. Dan mereka masuk ke dalam kamar rumah, hancurin hidup saudara. Dan saudara baru undang Tuhan, terlambat. My life has a purpose. Hidup saya punya tujuan. Apa tujuannya? Karena kita ini buatan Allah. Engkau buatan Allah loh.
Anda bukan sebuah kecelakaan. Walaupun orang tua saudara bilang, sebenarnya nggak niat sih, saya anak ke-7 dari 7 bersaudara. 1 orang meninggal ketika saya masih kecil. Saya, kata mama saya, adalah sebuah dalam tanda kutip karena mama saya sudah KB. Udah gak mau punya anak lagi. Jadi udah gak mau punya anak lagi, and all of a sudden tiba-tiba mama saya dicek, hamil. Tapi apa yang mau saya bilang sama saudara? Mama saya bilang sama saya, orang bilang kecelakaan, mama saya bilang enggak. Karena kalau sampai Tuhan izinin hamil, pasti ada sesuatu. Makanya jangan pernah doing aborsi. No, jangan. Kalau udah Tuhan kasih. Tapi yang lalu-lalulah. Kalau engkau pernah gugurin kandungan, bertobat. Udah lalu-lalu, udah gak usah inget-inget lagi. Saya lahir, gak direncanain. Tapi saya mau bilang sama saudara, saya bukan kecelakaan. Gak ada istilah, maaf ya. Gak ada istilah, karena anak gak minta dilahirin. Orang tua. Makanya gak ada istilah, maaf ya, ini maaf jangan marah sama saya. Gak ada istilah, misalnya anak gak diinginin. Tuhan izinin dia lahir. Engkau bukan kecelakaan. Dari ayat ini, engkau bukan kecelakaan. Dan yang kedua, dari ayat ini. Untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan memiliki rancangan yang besar bagimu. Dari 2 ayat, dari 1 ayat ini, dari 1 verse ini, kita tahu kebenaran 2. Bahwa engkau bukan kecelakaan, dan dia punya rencana yang besar bagimu. Saya gak peduli orang tuamu bilang kau akan gagal. Saya gak peduli teman-teman bilang lo gak akan berhasil. Saya gak peduli apa masa lalumu. Kalau engkau mau bertobat dan datang sama Tuhan. Kalau engkau mau bertobat dan mau serahkan hidupmu sama Tuhan. Orang boleh bilang kau produk gagal. Orang boleh bilang kau dari keluarga broken. Orang boleh bilang dari keluarga gak benar. Orang boleh bilang kau dari keluarga ngaco. Orang boleh bilang kau orang miskin, orang susah. Terserah judul orang. Tapi Tuhan kasih judul engkau bukan kecelakaan. Dia punya rencana yang besar bagi saudara. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita cepat saja. Apa sih rencana Tuhan dalam hidup saudara? Rencana Tuhan yang pertama, my purpose in life is to glorify God. My purpose in life is to glorify God. Poin yang pertama, my purpose in life to praise and worship God. Screenshot saudara, foto. Ini tujuan hidup saudara, orang percaya. Tujuan saudara yang pertama untuk memuliakan Tuhan. Tujuan kehidupan saudara yang kedua untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Tujuan saudara yang ketiga dalam hidup ini untuk bertumbuh dalam karakter, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Tujuan hidup saudara untuk memberitakan tentang kasih Kristus kepada orang banyak. Kita masuk bagian yang keempat, apa kebenaran firman Tuhan? Kalau hidup saudara adalah sebuah taman bunga, taman yang penuh dengan bunga, engkau adalah gardenernya. Engkau yang menentukan apa yang bertumbuh dalam ladang saudara. Yang pertama, tumbuhkan pemahaman, tanamkan dalam pikiran saudara bahwa I am in a God story. Apapun boleh terjadi, Tuhan pegang kendali. Katakan yes. Apapun boleh terjadi, Tuhan gak pernah out of control. Dia tetap berdiri di tatanya dan dia tetap Tuhan, Raja untuk selama-lamanya. Selama engkau punya Tuhan. Selama itu engkau akan baik-baik saja. Yang kedua, you are fearfully and wonderfully made. Engkau diciptakan dengan sangat ajaib dan luar biasa. Dan yang ketiga, your life has a purpose. Hidupmu punya tujuan. Hari ini mungkin kau gak ngerti. Tapi ketika engkau mendekat sama Tuhan, yang tahu siapa kita yang menciptakan kita. Saudara kalau mau tahu fungsi dari HP ini, tanya sama yang ciptakan HP. Saudara mau tahu fungsi dari mic ini, tanya yang ciptakan mic ini. Saudara mau tahu fungsi hidupmu, tanya sama penciptamu. Jangan tanya sama Mbak Dukun. Jangan tanya sama ramalan bintang, Sagittarius, sakit karena tadi urus. Udah berkali-kali pasti lucu kan? Jangan tanya sama orang lain, udahlah, jangan stres. Bilang kiri kanan saudara, jangan stres bro. Bilang sama yang baru ngomong, Tuhan pelihara engkau. Berikutnya, the cross has the final word. Kebenaran yang keempat, bahwa salib Kristus mengubahkan segalanya. Ketika saudara dan saya, 1 Petrus 2, 23, 24, silakan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau saudara baca Alkitab, the cross has the final word. That's why tiap hari jangan lupa, terima darah Yesus. Terima tubuh Kristus. Hidup dalam pengurapan.
Setiap kali engkau mengangkat darah Yesus, engkau sedang mendeklar bahwa salib Kristus mengubah segalanya. Katakan amin. Bahwa salib Kristus memberkati saudara. Makanya jangan pernah stop perjamuan. Pak Pendeta, kan gereja tutup, gimana mau perjamuan, gak ada minyak, gak ada anggur. Gampang, ambil sirup, apapun rasanya, sesuai dengan takaran. Rotinya gimana? Roti apapun, ya. Roti tawar, potong kecil-kecil, yang penting apa? Iman. Kalau minyak urapan gimana Pak Pendeta, gak berani keluar rumah. Minyak apapun, kalau bisa minyak zaitun. Ambil minyak zaitun, angkat. Yang penting apa? Iman. Karena iman kepada Kristus yang mengubahkan minyak ini jadi penuh kuasa. Iman kepada Kristus, kepada kematian. Makanya jangan pernah stop. Saya sekarang sama istri, sama keluarga, style YouTube, cari Papa Riaji sama ibu, ikut perjamuan. Dalam nama Yesus ikutin. Rabu, ikut perjamuan. Masa-masa kayak gini apalagi yang bisa kita lakuin? Ya perjamuan. Yang kelima, yang terakhir, cuma musik boleh siap-siap. Kebenaran apa? Kalau tubuhmu, pikiranmu adalah sebuah taman. Engkau adalah gardenernya, tukang kebunnya. Perhatikan apa yang bertumbuh dalam pikiranmu. Perhatikan apa yang bertumbuh dalam hidup saudara. Minggu depan kita akan membahas sebuah tema khotbah yang lebih menarik lagi. Jangan biarkan iblis duduk di meja makan saudara. Meja perjamuan saudara. Yang kelima, yang terakhir. Jesus is Lord. Yesus Kristus adalah Tuhan. Titik. Tanamkan ini, Yesus adalah apa? Tuhan. Engkau diciptakan dengan sangat ajaib dan indah. Engkau diciptakan dengan tujuan yang luar biasa. Engkau orang-orang yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Dan Alkitab mengatakan dia punya rancangan yang besar atas saudara. Jesus is the Lord. Yesus adalah Tuhan. Kemana ada heboh kan? Ada seorang yang convert ke kepercayaan yang lain. Segala macam lah menyerang kekristenan. Ada banyak orang DM saya. What do you think pastor about orang ini? Saya cuma bilang sama dia. Ada banyak orang hebat melakukan kegiatan agamawi. Tapi kehilangan relationship sama Tuhan. Kekristenan bukan sebuah kegiatan agamawi. Tapi hubungan sama Tuhan. Ada sebuah kesaksian. Gereja Tiberias adalah gereja yang punya kekhususan. Kalau saudara ikutin baptisan selam gereja Tiberias, misalnya yang dibaptis kurang lebih minimal setiap kali baptisan 300, 200. Itu minimal 10-15% orang-orang Bani Kedar, orang-orang dari agama lain. Dari divisi yang saya dipercayakan oleh gereja, untuk saya layani, untuk saya pimpin namanya Tiberias Choir. Kurang lebih ada 5-6 orang dari agama seberang yang terima Yesus. Kesaksian yang saya bagikan sama saudara adalah seorang anak choir Balai Sarbini namanya Jody. Jody ini saudara, dia adalah seorang dari agama seberang, Bani Kedar. Bukan orang percaya. Dikatakan saudara, saya harus baca biar saya nggak salah, nggak misleading kesaksian. Dikatakan demikian saudara, Jody lahir dari keluarga yang sangat fanatik dan bukan orang percaya kepada Kristus alias agama seberang. Jody dididik, diajar mengenai ilmu agamanya. Sejak kecil, bahkan bisa 3 kali dia menyelesaikan kitabnya. Saudara, bahkan dikatakan saudara bahwa dalam keluarganya tidak ada satupun orang percaya. Saat usia 15 tahun atau 2 SMP, Jody sedang melakukan kegiatan agamanya. Dan dikatakan dia berdoa dengan sungguh hati, ya Allah, siapa sih engkau sebenarnya? Ya Allah, aku mau melihat engkau, aku mau kenal engkau sesungguhnya. Mengapa Jody berdoa demikian? Karena di sekolahnya tiap kali ada agama ajaran dia lihat temennya yang Kristen keluar. Dan Jody bertanya sama gurunya, kok keluar sih dia? Gurunya bilang, teman-temannya bilang, oh dia kan orang kafir, Tuhannya salah. Tapi pendapat itu membuat Jody jadi bertanya, siapa sih Tuhan sebenarnya? Sehingga dia berdoa dan bertanya, siapa Tuhan sebenarnya? Dan Tuhan menjawab doanya. Beberapa waktu kemudian dijawab lewat mimpi. Mimpinya sangat nyata, gak bisa dilupakan. Jody bermimpi, dia dan mamanya jalan berdua. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba mendengar awan bergemuruh. Lalu Jody melihat ke atas, di awan itu ada 3 orang yang berdiri. Dan di belakang 3 orang itu ada kota yang terbuat dari emas. Bahkan sampai temboknya itu emas. Jody melihat ada sebuah salib besar terbuat dari emas. Dan Jody melihat sebuah gedung atau gedung yang indah. Pada masa itu, pada mimpi pertama, Jody gak bisa lihat gedung apa. Saat terbangun, Jody tahu itu bukan mimpi biasa.
Dan Jody menceritakan mimpi tersebut kepada mamanya. Apa yang mamanya bilang? Mamanya marah sama dia. Mamanya bilang jangan percaya sama Yesus. Sampai akhirnya mamanya maki-maki dia. Jody bermimpi lagi, dia melihat Yesus di atas. Jadi melihat dia digerakkan, melihat di bawah ada neraka bersama tengkorak manusia. Api menyala dan ia melihat tulisan api berjalan bertulisan nama nabi agama sebelumnya. Dan tiba-tiba dia mendengar suara, akulah Alfa Omega. Akulah yang awal dan yang akhir, sembahlah aku dan layanilah aku. Jody kaget, dia bangun dan kembali menceritakan kepada mamanya. Namun masih sama, mamanya marah besar. Mamanya bilang, Jody itu mimpi dari setan. Sampai akhirnya Jody bilang gini, Tuhan kalau memang kau Tuhan, jumpai aku, jumpai mama aku. Long story short, setelah mimpi kedua, suatu hari mamanya datang sambil menangis dan berkata, Dek, mama dijumpai Yesus. Dia sangat indah, bersinar banget. Maaf, tapi kita nggak mungkin pindah agama. Karena ayah orang fanatik, keluarga kita fanatik terpandang. Di lain hari ketika Jody dan mamanya sedang berkeliling di daerah Kelapa Gading. Saya mau lihat, saudara kasihkan gambarnya dulu. Ini gambar yang Jody lihat. Itu mamanya, dari mimpi pengantar dia minta seorang teman menggambarkan. Dia lihat sebuah gedung di sebelah kiri, ada spanduk. Di lain waktu saudara, Jody berjalan di daerah Kelapa Gading, berkeliling. Dan ketika dia berkeliling di daerah Kelapa Gading, dia melewati Gading Nias. Dan dia melihat tulisan di atasnya dengan logo Tiberias. Jody sadar itu mimpi yang dia lihat ketika dijumpai oleh Tuhan. Dan ketika dia masuk ke dalam, dia nggak tahu itu gereja. Dia kira ada pesta pernikahan. Karena para pelayannya pakai baju jas formal, mereka masuk dan melihat pendeta Pariaji sedang kesaksian soal dipanggil Tuhan. Soal dari agama seberang. Tampilkan muka saya, gambarnya udah cukup lah. Seketika mereka berduduk dan menangis dengan keras. Mulai saat itu Jody dengan mamanya ngumpet-ngumpet ke gereja Tiberias. Dan berikutnya, putuskan untuk pindah. Papa mamanya marah besar. Papanya, suaminya marah besar. Bahkan kakaknya Jody marah-marah sama dia. Kakaknya bilang sama Jody sama mamanya, kamu sesat. Injil gak benar. Gak perlu baca Injil. Jody sama mamanya doa, Tuhan ampuni abang. Jumpai abang kayak Tuhan jumpai Jody. Suatu hari kakak Jody datang menangis minta maaf kepada Jody karena menghina Tuhan Yesus. Dek, abang minta maaf. Maafin abang. Abang dijumpai Tuhan Yesus semalam. Ini bukan mimpi semalam. Seakan-akan nyawa abang mau dicabut hampir meninggal. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul. Dia sangat terang. Abang langsung sujud menyembah dan minta ampun. Tiba-tiba sakit abang hilang. Abang mulai hari ini mau ikut kamu dan mama ke gereja. Gambarnya lagi. Ini gambarnya. Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Dia melihat Yesus. Dan dia melihat di sebelah kiri. Gedung dengan tulisan Tiberias. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Tutup Alkitab kita. Kita kasih kemuliaan sekali lagi. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Bersama dengan istri, dengan anak keluarga besar saudara datang sama Tuhan. Pikiranmu adalah taman bunga. Kau tukang kebunnya. Perhatikan. Apa yang kau izinkan kau tanam dalam pikiran saudara. Sama-sama datang sama Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Angkat tanganmu gereja Tuhan Tiberias dengan bangga. Bilang Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah
ku berserah penuh. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Gereja Tuhan Tiberias, sama-sama katakan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesuslah yang ku pegang. Sekali lagi kita angkat dari awal, jadikan lagu ini sebagai doa saudara. Gereja Tuhan, sama-sama bilang, ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, bukan denganku, namun Roh-Mu di dalam hidupku Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan-Mu. Yesuslah yang ku pegang, yang ku pegang. Mari sama-sama dengan bangga kita katakan kepada Dia, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan. Yes, kami akui dengan mulut, dengan hati kami katakan Engkaulah Tuhan. Kami nyatakan dengan iman melalui pelayanan gereja Tiberias, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari sama-sama kita kasih kemuliaan. Dimanapun kau berada, angkat tanganmu. Engkaulah Tuhan. Yesus Raja, Yesus yang layak disembah. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sambil angkat tanganmu apapun keadaan. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas
hidupku ku berserah penuh. Arahkan tanganmu kepada layar TV saudara dimanapun kau berada. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Dia yang pegang hidupmu, Dia yang pelihara masa mudamu. Keluargamu di tangannya, masa mudamu di tangannya, bahkan seluruh penghidupanmu berada dalam tangannya. Berhenti khawatir, berhenti takut, berhenti gentar. Engkau punya Yesus. Tanamkan dalam pikiranmu bahwa engkau berada dalam kisahnya Tuhan. Dia sedang merancangkan hari depan yang indah bagimu. Alkitab katakan hari ini engkau nggak dapat mengerti, tapi nanti engkau akan dapat memahaminya. Hari ini engkau nggak dapat melihat, tapi nanti engkau akan mengucap syukur. Hari ini mungkin kau marah, mungkin kau kecewa, mungkin kau terluka. Hari ini mungkin kau berkata, mengapa Tuhan izinkan yang buruk terjadi sama saya? Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang sama saudara, ini hanya sebagian dalam kisah hidup saudara. Dia sedang menyiapkan ending yang indah buat saudara. Jangan biarkan masa sukar mengambil imanmu kepada Kristus. Jangan biarkan masa sulit membuat engkau mundur dari Tuhan. Demi kasih Kristus, bangkitlah, percayalah, jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Yesus tidak pernah berubah. Yesus memegang janjinya dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, Alkitab katakan, tanamkan dalam pikiranmu, engkau bukan kecelakaan, engkau bukan sebuah kecelakaan. Allah menciptakan engkau dengan ajaib dan dahsyat. Dia menciptakan engkau dari gambar dan rupa Allah. Hari ini dunia boleh menolak engkau, Tuhan menyambut engkau. Hari ini mungkin karena kegagalanmu di masa lalu, dunia menertawakan engkau. Hari ini bawa kegagalanmu sama Tuhan. Hari ini bawa dosamu sama Tuhan. Hari ini bawa semua omongan orang. Hari ini bawa semua fitnah di hadapan Tuhan. Dia akan mengubah air matamu ganti dengan sorak-sorai. Dia akan mengubah rasa sakitmu ganti dengan kabar baik dari kerajaan surga. Yang ketiga, Alkitab katakan, my life has a purpose. Hidupku punya tujuan. Tuhan menciptakan engkau dengan tujuan yang indah. Karena engkau dan aku buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ia mau engkau melakukan perkara yang ajaib. Yang keempat, the cross has a final word. Salib punya kata akhir. Ketika engkau mengangkat darah Yesus, engkau sedang memproklaim kepada iblis, apapun yang terjadi aku pemenang. Apapun yang terjadi aku tidak dikalahkan. Apapun yang terjadi iblis boleh buat apapun dalam hidupku, selama aku masih punya Yesus, selama aku menerima darah Yesus, selama aku menerima tubuh Kristus, selama aku hidup dalam pengurapan, aku orang-orang menangnya Kristus. Dan yang kelima, yang terakhir, tanamkan dalam pikiran saudara, Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Karena Dia Tuhan, Dia gak pernah ingkar janji. Dia bukan manusia yang bisa lupa. Jangan takut, jangan khawatir. Apapun boleh terjadi, tapi Yesus Tuhan Allahmu bertanggung jawab atas hidup saudara. Kalau ini doa saudara, pegang tangan suami saudara, pegang tangan istri saudara, sama-sama kita angkat lagu ini dari awal. Katakan, ku rindu setiap hari. Jangan lihat kiri kanan saudara. Kita datang sama Tuhan bersama dengan tim pujian penyembahan. Sama-sama bilang sama Tuhan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran. Bawa hatimu, bawa imanmu kepada Kristus. Yes. Amin. Namun karena Rohmu, angkat tanganmu Tiberias. Yesus kau yang ku pegang. Mari sama-sama dengan bangga, dengan perasaan syukur, bilang sama Yesus Tuhan saudara, Engkaulah Tuhan. Surah
bersama-sama kita berikan tepuk tangan kami dahsyat bagi buat Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah sumber dari segalanya bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang telah kami terima pada siang hari ini Tuhan. Bila firman-Mu dalam hidup kami boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Jadi pelita bagi setiap kaki kami, terang bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa mengucap berkat bagi hamba-Mu Pendeta Idiot Simanjuntak yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkat dalam pelayanan hamba-Mu, Kau pakai lebih lagi secara luar biasa. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui pelayanan hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan sebagai rasa ungkapan syukur kami. Siang hari ini kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Di persembahan yang kedua ini Tuhan, kami rindu bawa yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah Kau berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan Yesus berlipat-lipat kali ganda dalam setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis, toko dagangan mereka. Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah setiap persembahan kami Bapa, dalam nama kami berdoa, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Terpuji